Esensi kehidupan yang hakiki adalah hidup dan berkehidupan dalam tubuh yang sehat jasmani dan rohani. Sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Kuasa atas hidup yang telah Ia beri, maka sudah sepatutnya kita menjaga kesehatan tubuh kita. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menjalani pola hidup yang sehat, memilih makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan hidup yang seimbang. Tentu saja semua itu akan lebih mudah dilakukan bila kita tinggal di lingkungan yang peka akan kebutuhan ini. The Primrose Condo Villa. Kondominium berkonsep villa ini dirancang ramah lingkungan untuk memastikan setiap warganya bisa menjalani a healthy living. Setiap unit memiliki jendela di setiap kamar dengan green view, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Dengan area yang lebih luas dan konsep landscape unik dan fungsional, penghuni dapat melakukan kegiatan sosial, berolahraga, ataupun sekedar melepas lelah sambil bersantai dengan leluasa. Hamparan danau dengan pepohonan dan rindang menjadi penyeimbang kehidupan sekaligus berfungsi sebagai retention pond atau pengendali banjir. Jalur khusus bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda tersedia agar penghuni terinspirasi menjalani pola hidup sehat dan cinta lingkungan. Lingkungan yang asri, tenang, serta ruang terbuka hijau yang luas memudahkan para penghuninya untuk berinteraksi sosial dalam atmosfer yang damai di tengah nuansa alam yang segar. Sudah terbayang indahnya tinggal di lingkungan yang peduli akan interrelasi dengan alam dan lingkungan sekitar seperti di The Primrose Condo Villa, Summarecon, Bekasi ini. Summarecon Bekasi adalah township berwawasan lingkungan. Komitmen tersebut terlihat melalui banyaknya ruang hijau terbuka bagi publik. Tanpa meluputkan keseimbangan dan kelestarian alam, Summarecon Bekasi juga terus membangun dan kian berkembang menjadi modern compact city kebanggaan warga Bekasi. Berlokasi strategis, Summarecon Bekasi dapat dicapai melalui banyak pilihan akses dan terkoneksi dengan berbagai alat transportasi publik. Setelah melewati flyover Kiai Haji Nur Ali yang ikonik, kita dapat menemukan perpaduan kawasan hunian dan kawasan komersial terintegrasi di Summarecon Bekasi. Kawasan hunian asri dan nyaman terhubung dengan berbagai kawasan komersial, mulai dari Summarecon Mall Bekasi, Family Mall penyedia ragam kebutuhan yang lengkap, Hotel Haris, dan nantinya juga akan dilengkapi dengan Haris Lakeview, multifunction hall terbesar di Bekasi. Ada juga pasar modern Sinpasa, pusat otomotif AXC, hingga perkantoran seperti Plaza Summarecon Bekasi Financial Center. Daya tarik kuliner Summarecon Bekasi juga selalu menggelitik untuk dijelajahi. Seperti saat ini, saya sedang mencoba makanan di Downtown Walk yang ternyata memang enak banget. Selain di sini, masih ada Bekasi Food City, Food Temptation, La Terrazza Culinary Park, dan yang terbaru, Saung Mang Engking yang akan menjadi pilihan kuliner favorit warga Bekasi. Tidak berlebihan bila dikatakan Summarecon Bekasi akan menjadi kota kuliner terkemuka. Sebagai kota yang menjaga keseimbangan hidup, kemeriahan area komersial Summarecon Bekasi tidaklah mengganggu kenyamanan dan ketenangan area hunian. Seperti pada The Primrose Condo Villa, suasana resort yang tenang dan lingkungan yang sehat amat terasa pada hunian kondominium premium ini. Seperti apakah healthy living yang diusung dalam The Primrose Condo Villa? Tetaplah di Wonderful Living Summarecon. Loh, Apa Well, kabar?
Apa kabar? Kita ketemu di sini Lama sih. banget nggak ketemu. Apa kabar? Sehat-sehat. Kok bisa di sini? Aku tuh janjian sama Pak Albert dari Sumarekon Bekasi. Oh gitu. Iya. Iya. Kok kamu bisa ada di sini? Aku habis lihat ini primrose buat saudaraku. Lama banget nggak ketemu, bisa tahu-tahu di sini. Bener. Nah, Iya, iya. karena kita udah lama nggak ketemu, Uh-uh. sambil aku pingin kenalin juga Reza ke Pak Albert gimana? Oh boleh, kira-kira? boleh, boleh. Ya, siapa tahu ada penawaran khusus. Nah, Iya, iya, iya. kan? Oke, kita Oke. sana aja ya. Ayo, ayo, Sip. yuk, mari. Kamu gimana terus sekarang? Jadi ngapain? Iya Pak Albert, jadi ini progresnya juga on Ini time. belum semuanya jadi ya, Ren. Iya. Saya tinggal dulu ya? Oke, Kayaknya sip. udah. Thank you, Mary. Belakang masih Halo, Mary. Halo, apa kabar? Mari. Pak Halo. Albert, apa kabar? Ren. Pak kenalin. Pak Albert, apa kabar? Halo. Ini Reza. Reza, ini Halo. temanku. Iya. Dia adalah praktisi kesehatan holistik. Oh iya, Senang iya. bisa ketemu Pak. Ya, nice to bagus meet sekali you. tempatnya nih Pak. Iya, yuk. Iya. Yuk. Nah, kalau kita bicara soal Primrose Condo Villa, ceritakan lagi dong Pak, mumpung ada Reza di sini, keunikannya dan konsepnya seperti apa? Ya, Primrose Condo Villa ini adalah sebuah hunian yang inovatif, persembahan terbaru dari Sumarekon Bekasi. Hunian ini meleburkan kemewahan tinggal di sebuah kondominium dengan kenyamanan resort bintang 5. Jadi ini kita bangun bangunan 5 lantai plus 1 basement untuk area parkir. Iya. Nah, memang konsep pertama adalah kita mementingkan privacy. Tinggal di Primrose Condo Villa ini kita menggunakan contoh CCTV 24 jam, Iya. ada akses card, ada video phone. Jadi Keamanan dan penghuni-penghuni kenyamanannya terjamin ya Pak? iya, penghuni-penghuni yang tinggal di sini sangat merasa privacy daripada hunian di sini. Selain daripada itu adalah arsitekturnya. Nah, kalau Mas Reza bisa lihat nih, arsitektur ini kita memikirkan mengenai kehidupan sehat. Jadi contoh di jendela-jendelanya ini kita mempunyai jendela yang sangat lebar-lebar. Iya. Jadi ini mementingkan istilah udara-udara yang masuk, Iya, Sirkulasinya sirkulasinya ya. Iya, itu iya. sangat Cahaya banyak. maupun udara gitu Pak. Iya. Iya. Selain daripada itu juga karena fasad ini kita juga membuatnya lebih panjang, memanjang. Iya. Jadi cahaya daripada matahari dan segala itu juga gampang masuk ke unit-unit rumah itu. Jadi membuat ya kita boleh bilang sangat healthy. Dan selain daripada di arsitekturnya itu adalah daripada landscape-nya ini. Nah, boleh bilang 60% daripada total luas ini kita mendedikasikan untuk landscape dan fasilitas. Dan yang paling menarik adalah di taman ini sebelahnya adalah danau. Oh, oke. Jadi bisa Iya, kita iya. bayangin ada taman yang besar, Iya. sampingnya itu ada danau yang sangat luas, bisa mendapat pemandangan yang luar biasa Jadi tersebut. mata dimanjakan seperti Iya. apa, kebayangkan? Iya, iya, Nah, iya. kita sambil ngobrol di situ yuk Pak. Ya, boleh sambil kita lihat danaunya. Oke, baik Pak, kita ngobrol lagi. Dan dari penjelasan Pak Albert tadi, Res, sepertinya memang semua sarana penunjang yang ada di sini memang mendukung kita untuk memiliki healthy lifestyle. Oke, kalau dari kacamatanya Reza Gunawan, Iya. gaya hidup sehat itu yang seperti apa sih? Menurut saya sih ukuran yang paling simpel. Bagaimana kita harmonis dengan sekitar kita, dengan lingkungan hidup sekitar kita, dengan alam di sekitar kita, dengan relationship di sekitar kita. Nah, kalau kita bicara relationship secara fisik, tentunya di alam sekitar kita ada prasyarat udara, sinar matahari. Karena bagaimana itu mempengaruhi tubuh kita, sebenarnya di tubuh kita punya yang namanya jam biologis. Jam biologis kita dan seluruh kehidupan kita sebenarnya ditentukan oleh perputaran matahari. Nah, kalau kita tinggal di daerah yang punya cahaya matahari yang baik dan udara yang baik, kita bisa sesuaikan kegiatan kita supaya sesuai dengan jam mataharinya berada. Nah, misalnya udara segar, kan penting buat kesehatan. Iya dong. Tapi kita perlu samakan juga kapan kita gunakan udara segar tersebut untuk berolahraga, latihan pernafasan. Kapan kita gunakan udara segar tersebut buat beristirahat dan pemulihan diri. Oke, Pak Albert, kalau dengar penjelasannya Reza nih ya, Iya. berarti Primrose Condo Villa ini bisa menghadirkan sesuatu yang akan mengharmoniskan gitu ya kehidupan kita dengan alam dong ya? Iya, ini justru cerita Reza ini jadi kayak nyambung banget Iya, nih sama benar. Primrose nih. Iya, iya, iya. Karena tadi yang seperti saya jelaskan bahwa Primrose ini ada
4 taman tematik ya. Ada Leisure Estuary, ada Vibrant Valley, ada Enchanting Meadow, dan Sparkling Lake. Nah, ini sekarang kita ada di Sparkling Lake nih. Nah, ini yang memang yang sangat-sangat menarik. Contoh kalau di Leisure Estuary ini adalah daerah yang memang kita istilahnya apa ya, nyaman, fasilitasnya penuh. Nah, kita ada clubhouse, adult pool, jadi kolam renang, terus ada children playground, bisa bermain-main di situ. Nah, selain itu kalau di Vibrant Valley ini untuk aktivitas yang pingin gerak-gerakin badan gitu misalnya. Nah, ya itu jadi kita ada picnic lawn, ada basketball 3-on-3 untuk remaja-remaja. Kita ada fitness center outdoor, terus kita juga ada sitting platform. Nah, selain daripada itu, kalau di Sparkling Lake yang tempat kita sekarang duduk ini, kita kan ada gazebo nih, kayak kita lagi duduk-duduk. Terus kita ada amphitheater. Nah, orang kalau jadi Sparkling Lake ini memang lebih untuk warga ingin istilahnya bertemu, berinteraksi, ngobrol-ngobrol. Jadi memang tempatnya kayak ini tadi ya, gazebo. Terus kita ada amphitheater. Terus ada lounge yang besar, bisa main soccer anak-anak. Terus ada tempat barbecue. Nah, terus ada reflecting pool. Selain daripada beberapa aktivitas untuk fisik dan segalanya, nah, jika warga pengen lebih santai, suami istri pengen relax bersama, nah kita juga ada satu area namanya Enchanting Meadow. Nah, ini mereka bisa jalan-jalan santai di sore hari, dia ada jogging tracknya, nah atau mau jogging pelan-pelan gitu. Nah, selain itu, setelah itu ada namanya sitting lounge. Jadi setelah jalan sore bisa duduk-duduk di situ sambil minum teh, kopi dan segalanya. Jadi semua sarana penunjang yang ada di Primrose Condo Villa memang sudah mensupport ya? Iya, betul. Karena kita butuh untuk hidup sehat itu kita butuh ruang dan butuh waktu yang diprioritaskan. Nah, kayaknya dari sisi ruang ini semua sudah disiapkan di Primrose Condo Villa. Tinggal kita yang tinggal di sana perlu sadar dan ingat untuk memprioritaskan, memanfaatkannya. Baik dalam bentuk aktivitas yang kita sukai, misalnya berbagai jenis olahraga yang tersedia. Dan juga sekarang riset terakhir bilang bahwa rahasia sehat dan umur panjang tuh ada di relationship. Di hubungan antar manusia yang sehat, dan saya kira tempat-tempat tadi adalah juga semacam sarana yang kita bisa pakai untuk membina relasi yang sehat dengan keluarga dan maupun para tetangga. Gitu ya. Setuju. Oke, artinya kita harus pandai-pandai ya memanfaatkan fasilitas yang ada di ruang kehidupan kita begitu ya, untuk bisa membawa kita menjadi lebih bahagia. Betul. Seperti misal di Primrose Condo Villa ini, semua tadi sudah dijelaskan oleh Pak Albert ya. Tinggal kitanya aja ya, Res ya. Betul. Karena waktu yang kita punya dalam sehari kan antara Mel dengan saya dengan Bapak sama-sama 24 jam. Kita nggak bisa ke supermarket untuk beli tambahan jam dalam satu hari kita. Jadi, seandainya bisa ya. Karena kita sering menggunakan alasan nggak punya waktu untuk sehat. Gaya hidup sehat artinya kita kemudian memprioritaskan waktu kita untuk berinvestasi pada hal yang sifatnya jangka panjang, yaitu kesehatan kita. Dan kalau saya bisa rangkum begitu dari penjelasan Pak Albert, Primrose Condo Villa ini memang ditujukan untuk orang yang membutuhkan dan merindukan kedamaian, jadi memang kebahagiaan begitu. Paling pas itu adalah untuk keluarga-keluarga yang istilahnya udah mapan. Mereka itu istilahnya udah nggak mau waktunya itu habis untuk ngurusin rumah terlalu banyak. Jadi mereka pengen waktunya itu suami istri bisa quality time itu. Tadi relationship itu benar-benar bisa di-build ya. Dan itu ya tadi uang nggak bisa beli itu. Luar biasa benar-benar. Memang itu yang menjadi istilahnya mereka di rumah juga nyaman. Nah, pengen waktunya bersantai berdua, pengen olahraga bareng anak-anak, atau mau olahraga sendiri, semua itu tinggal pilihan dan semuanya ada di lingkungan The Primrose Condo Villa tersebut. Bagaimana caranya menggerakkan diri kita gitu ya, Res, untuk bisa sadar untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti ini? Ya, saya kira mungkin paling sederhana berangkatnya dari kesadaran diri sih ya. Karena kan kita ada istilah health is our first wealth. Kesehatan adalah harta kita yang pertama, karena kita dilahirkan rata-rata sudah sehat. Tapi celakanya karena kita sudah punya, kita jadi cenderung lupa untuk merawat dan menjaganya. Kita lebih terobsesi untuk mengejar harta-harta yang kita belum punya. Take it for granted. Iya, betul sekali gitu. Hingga kemudian kadang-kadang itu terlambat gitu, sulit untuk di-recover. Saya kira yang Bapak sampaikan tadi sangat menarik, karena saya baru ngeh juga pas setelah mendengar penjelasan Bapak. Biasanya selama ini kritik paling besar terhadap hidup di rumah yang bukan rumah konvensional,
seperti apartemen, rumah susun, kondominium dan sebagainya adalah biasanya ruangnya terlalu sempit. Terlalu sempit. Tetapi justru di sini yang saya dengar dari Bapak adalah dia punya ruang yang cukup dan juga punya landscape yang luas, Iya. sehingga bisa mengkompensasi. Kita kan di zaman digital ini begitu dekat dengan alat digital kita dan lebih jauh dari alam dan outdoor ya. Iya. Jadi saya kira memang ini ideal sekali kalau kita sudah punya kesadaran dan prioritasnya, lebih mudah untuk memfasilitasi hidup sehat. Iya. Oke, kita lanjut lagi bicaranya. Sekarang minum dulu. Oke, Sampai lupa minum. Selamat menikmati. Silakan. Hidup yang sehat dan bahagia menjadi dambaan setiap insan. Bagaimanakah Summarecon Bekasi mewujudkan impian tersebut? Tetaplah di Wonderful Living. Jadi Pak, kalau secara spesifik boleh dijabarkan, sebenarnya segmen market dari Primrose Condo Villa ini tuh usia berapa sampai berapa kira-kira Pak? Jadi memang Primrose Condo Villa ini kita lebih mentargetkan keluarga-keluarga yang mapan, boleh bilang umur dari 40 ke atas ya hingga ke 50-an. Nah, ini adalah keluarga-keluarga yang memang sudah mulai memikirkan quality of life. Ya, pengen mendapatkan waktu yang bisa dengan keluarga, suami istri juga bisa dapat waktu bareng. Nah, itulah yang kita targetkan untuk Primrose Condo Villa. Apalagi tadi penjelasan Mas Reza sangat cocok sekali dengan apa yang ada di Primrose Condo Villa tersebut. Iya, baik. Tapi kenapa ya Res, kalau orang-orang yang usianya udah 40, masuk ke 40 tahun, memang cenderung menginginkan kehidupan yang lebih tenang gitu, yang lebih berkualitas, waktu dengan keluarga. Iya. Saya kira mungkin ada dua alasan, yang satu psikologis, yang satu finansial. Kita di usia 40-an tahun ke atas kemudian lebih mulai memperhatikan bahwa kualitas hidup itu multifaktor, bukan cuma keberhasilan dan uang saja. Dan disitulah sebenarnya adalah saat yang tepat untuk kemudian mulai mengadopsi sebuah kesadaran untuk hidup sehat, terutama bila ditunjang dengan ruang atau space yang sesuai buat itu. Jadi seperti saya bilang, kadang-kadang ruangannya ada, tapi kalau kita tidak sadar tidak kita manfaatkan. Tapi di usia yang tadi Bapak sebutkan, kesadaran sudah mulai secara natural tumbuh, gitu. Dan kita sudah tidak terlalu bernafsu lagi untuk mengejar apapun, yang penting dapat uang dan keberhasilannya. Oke. Nah, salah satu hal yang juga yang harus kita pikirkan, kita harus punya investasi begitu ya, untuk masa tua kita, untuk masa depan kita, apa yang akan kita lakukan nanti, itu sudah harus dipikirkan dari sekarang begitu. Nah, salah satunya kalau kita bisa bicara soal investasi di bidang properti, nah Primrose Condo Villa ini bisa menjadi salah satu jawaban begitu ya Pak ya, untuk investasi masa depan. Ya, jadi Primrose ini pertama kalau dari segi investasi ini pastinya akan menjadi satu properti yang akan meningkat terus. Kenapa begitu? Karena Primrose Condo Villa ini berlokasi di kawasan Summarecon Bekasi. Nah, itu akan membuat investasi daripada Primrose itu naik terus. Kedua ya tadi seperti Mas Reza bilang, investasi untuk kesehatan itu yang kadang-kadang pakai uang pun nggak bisa kita beli. Benar. Tapi Reza, kalau misalnya kita udah memiliki fasilitasnya begitu, lalu usaha yang paling penting yang pertama kali harus kita lakukan apa Reza untuk dalam daily life-nya? Jadi kita bisa mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang bila mana dilakukan dengan tekun dan setia, dia akan punya manfaat yang besar buat usia panjang dan kesehatan kita. Ya, contohnya misalnya kalau kita bicara udara yang bersih dan sehat, maka kita bisa meluangkan waktu setiap pagi hari misalnya untuk memulai hari kita dengan sedikit melakukan olahraga pernafasan. Setelah paru-paru kita aktif, baru alat gerak kita aktifkan, misalnya stretching. Bila memang Anda punya hobi yang lebih spesifik seperti lari atau renang atau yoga,
Bisa, tapi kita mulai dari yang paling kecil. Kemudian tentunya ada faktor lain selain lingkungan, yaitu asupan. Jadi asupan makan dan minum kita juga sebaiknya kita kelola dengan kesadaran sehat tersebut gitu ya. Lalu setelah hari itu sudah dimulai, maka kita upayakan supaya aktivitas kita sesuai dengan siklus matahari yang tadi saya bilang. Sebaiknya aktivitas yang paling produktif terjadi antara jam 10 sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 6 malam lebih ke sifatnya planning, konsolidasi untuk persiapan besok. Dari jam 6 ke atas yang paling ideal adalah untuk kembali bersama keluarga. Reconnect lagi dengan siapa diri kita dan peran kita buat orang-orang tersayang di sekitar kita. Dan jam 10 malam adalah waktu yang paling ideal untuk kita mulai tidur, karena pada saat kita tidur jam 10 itu rejuvenasi atau pemulihan organ-organ tubuh kita paling maksimal. Ya. Ada mitos kita tidur harus sekian jam, sebenarnya itu nggak terlalu tepat. Yang penting adalah kita mulai tidur jam berapa. Karena di tubuh kita ada namanya jam piket organ. Jadi apalagi kalau kita punya alam yang indah seperti ini ya, maka kita harus ingat untuk sedikit meninggalkan dunia digital sebentar untuk punya akses ke alam yang seindah ini. Karena kita kadang-kadang suka lupa seolah-olah kehidupan yang paling penting adalah yang sifatnya biner ya, 0 atau 1 di alat genggam digital kita gitu. Oke, sekarang kita bicara soal kawasan Summarecon Bekasi. Reza, kalau lihat sekarang ini ya, sudah banyak banget hal baru yang bermunculan di sini. Betul, saya kaget tadi masuk daerah sini, karena saya nggak nyangka daerahnya sudah sedemikian berkembang dan aktif ya. Ya, dan sekarang sudah semakin hidup, Pak. Kalau boleh dikasih bocoran sedikit ke kita, hari ini akan ada perkembangan baru apa lagi yang terjadi di Summarecon Bekasi dalam waktu dekat? Ya, jadi Summarecon Bekasi ini adalah satu township atau satu kota, tapi tidak hanya terkenal dengan huniannya saja. Jadi kita mempunyai 3 pilar dalam pembangunan kota Summarecon Bekasi. Pertama adalah di pusat bisnis, pusat leisure dan kuliner, dan terakhir adalah pusat education. Jadi 3 pilar ini akan menjadi perkembangan kita untuk Summarecon Bekasi. Jadi kita akan fokus pada 3 perkembangan ini. Contoh di edukasi, kita sudah ada 2 sekolah unggulan dan 1 universitas. Untuk sekolah unggulannya kita ada Sekolah Islam Al-Azhar dan Sekolah BPK Penabur. Dan untuk universitas adalah BINUS Universitas. Nah, untuk pusat leisure dan entertainment, di dalamnya ada kuliner ini, yang sudah terkenal adalah Summarecon Mall Bekasi. Di dalam Summarecon Mall Bekasi ini sudah ada berbagai macam entertainment, leisure maupun kuliner. Kalau kuliner kita ada dari makanan lokal, internasional, disebutin saja sudah ada. Lengkap ya Pak ya? Ya, boleh bilang saat ini Summarecon Mall Bekasi ini juga adalah salah satu destination di kota Bekasi. Jadi orang-orang dari Bekasi dan sekitarnya ini kalau weekend sudah pasti mengunjungi Summarecon Mall Bekasi. Sekarang pengunjung Summarecon Mall Bekasi ini per tahun sudah mencapai 25 juta pengunjung. Ya, luar biasa banyaknya. Nah, selain itu juga kita menghadirkan berbagai istilahnya kuliner-kuliner besar seperti Saung Mangking, ada Bandar Jakarta. Sebentar lagi juga kita akan hadir Jeko, ada juga seperti Total Buah, terus 1000 Rasa. Nah, ini semua akan hadir di Summarecon Bekasi. Nah, kalau untuk bisnisnya sendiri, ini juga sudah sangat berkembang, sangat luar biasa. Kita ada financial center. Nah, di financial center ini kita mendatangkan berbagai bank-bank besar seperti Bank BCA, Bank OCBC NISP, ada Bank Mandiri. Bentar lagi Bank Mandiri akan membangun satu gedung setinggi 18 lantai. Ya, sangat luar biasa. Dan selain daripada itu, kita sebentar lagi akan meluncurkan satu kawasan komersial namanya BCBD, Bekasi Central Business District. Area BCBD ini seluas kurang lebih 18 hektar. Nah, yang sangat menarik adalah kapling-kapling komersial ini bersampingan juga dengan danau-danau. Jadi nantinya perkantoran-perkantoran yang ada di Summarecon Bekasi ini selain mempunyai gedung-gedung yang tinggi, nah pinggirnya banyak tanaman landscape dan depannya ini bisa view ke danau juga. Jadi seimbang tuh ya. Ya, suasana kerja yang tetap sehat ya. Betul. Dan yang menarik lagi ada bagian-bagian tertentu pedestrian ini yang bersisian dengan danau. Jadi bisa bayangin begitu rileks ya, sambil jalan sore hari, mau istilahnya ke public transport atau mau ke mall. Nah, itu bisa jalan ke pedestrian itu sambil melihatin danau, perpohonan yang hijau dan segalanya. Nah, ini semua
suasana-suasana ini yang boleh bilang sangat-sangat sulit kalau mau didapatkan di pusat kota ya. Dan ini Summarecon Bekasi ini adalah satu pusat kota terbaru yang ada di kota Bekasi, yang istilahnya kita sudah menata supaya perkantoran ini sangat-sangat nyaman nantinya. Orang yang kerja di BCBD jadinya Nyaman sehat. banget, ya, betul. Oke, makasih banyak ya Pak ya Iya. buat informasinya hari Sama-sama. ini. Dan Iya. Reza mudah-mudahan udah makin yakin ya Iya, sama iya. Summarecon Saya Bekasi. boleh ajak saudara dan teman-teman untuk lihat-lihat Oh lagi, iya, Pak, ya? silakan, pasti, pasti, Terima silakan. kasih sekali Pak buat penjelasannya. Oke, sekarang kita minum dulu Oke, sambil nikmatin view danaunya. Ya. Terima kasih. Gaya hidup sehat selalu tergambar sempurna dalam setiap produk Summarecon Bekasi. Nafas healthy living dan keseimbangan hidup yang dihembuskan ini bukanlah tanpa alasan. Summarecon Bekasi memiliki tujuan luhur menghadirkan wonderful living bagi setiap penghuninya. Dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mendorong kehidupan yang sehat dan seimbang seperti yang tergambar sempurna dalam The Primrose Condo Villa. Kalau saya pribadi yang sudah pasti saya lihat lingkungan, penghijauan dengan danau, yang udah pasti fasilitas juga kan, ada jogging track atau kolam renang dan Iya, sebagainya gitu. Apalagi kita yang usia segini kan memang untuk menikmati hidup lah. Di Susah sini ya hidup. cocok tempatnya Bisa. gitu. Apalagi dengan lingkungan yang sudah bagus gitu, dengan penghijauan yang sudah ada. Mungkin Iya. kan makin lama kan makin bagus kan penghijauannya gitu. Iya. Ya harapan saya sih kalau bisa memang cepat jadi. Jadi kita bisa cepat masuk gitu untuk tinggal di sini gitu. Betul sekali. Setelah sukses dengan peluncuran tower kita sebelumnya dan antusiasme yang sangat bagus sekali dari konsumen terhadap produk konsep baru ini, kita akan luncurkan tower terakhir di mana kita akan siapkan beberapa tipe, mulai dari 2 kamar dengan luas 80 meter persegi dan 3 kamar dengan luas 100 meter persegi, dan yang paling besar adalah 4 kamar tidur dengan luas 120 meter persegi. Dan setiap kamar yang kita siapkan ini semuanya menghadap ke taman, karena konsep The Primrose Condo Villa ini adalah hunian di tengah resort. Untuk launching kali ini kita sudah siapkan penawaran cara bayar yang sangat fleksibel, yaitu DP-nya 20% bisa diangsur selama 24 bulan, dan pada saat itu unitnya sudah siap digunakan. Dan untuk launching kali ini pun kita berikan promo spesial, yaitu kita berikan hadiah free kitchen set yang sama persis seperti di show unit. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih detail mengenai The Primrose Condo Villa ini, bisa menghubungi langsung ke kantor marketing kami atau agen-agen properti terpercaya yang sudah bekerja sama dengan kami, atau kunjungi langsung show unit kami di lokasi The Primrose Condo Villa. Bagi Summarecon Bekasi, ramah lingkungan, kehidupan yang seimbang dan sehat adalah sebuah syarat yang tak terbantahkan. Kepedulian terhadap kualitas hidup warga membawa Summarecon Bekasi selangkah lebih maju dalam pengelolaan kawasan yang hijau dan sehat. Karena kesehatan dan kebahagiaan adalah sebuah anugerah yang harus dinikmati dan diusahakan keberlangsungannya, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan tempat tinggal.